Halo sobat Komni. Waduh, gas lagi yuk apoteosis, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Luo Zhen melewati hukum perampokan kecil, Zhen membuka kelopak bunga sebanyak 26 lapis yang membuat Luo Zhen dinobatkan sebagai calon kaisar dunia. Iya, mendapatkan Luo Zhen dinobatkan sebagai kaisar dunia membuat Putri Duyu yang awalnya membenci Luo Zhen kini ia hanya dapat pasrah. Tidak heran, karena sejak pertama kali aku bertemu dengan dirinya, ia memiliki banyak sekali keberanian dan tidak takut akan bahaya. Ternyata ia adalah kaisar atau kandidat kaisar dunia. Pantaslah saja. Tapi ya, untuk dapat menjadi kaisar dunia, ia pasti akan menghadapi banyak sekali masalah. Dan seharusnya ia juga pasti akan segera pergi ke dunia batas atas untuk dapat meningkatkan kemampuannya. Sedangkan untuk Raja Tongling, Lu Tianxing, ia adalah pejuang yang istimewa. Yui, bagaimana menurutmu? Bukankah ia sedikit tampan? Ya, Raja Tongling, ia ingin agar anaknya mengandung benih-benih dari Luo Zhen. Sedangkan untuk Luo Zhen sendiri, kupikir aku bisa membuka 27 kelopak bunga. Ternyata aku salah. Dan untuk naga hijau, ini sudah seperti mimpi. Kau bisa membuka lapisan dalam sampai kelopak ke-26. Tenang saja, bunga itu akan muncul kembali nanti jika kau mengalami perampokan besar. Dan tak lama setelahnya, bunga teratai itu pun akhirnya hilang dan digantikan dengan sebuah retakan. Ya, kemunculan retakan yang ada di langit membuat mereka semua pun ternotis, karena retakan itu memberikan aura membunuh yang sungguh sangat menakutkan. Menakutkan mereka semua, bahkan untuk seorang raja yang berasal dari dataran besi hitam. Raja yang paling kuat di antara mereka semua, ia tetap merasakan tekanan yang sangat mengerikan itu. Bahkan ia juga merasakan, sial, apa yang terjadi? Aku hampir saja kehilangan kesadaranku. Dan untuk Luo Zhen sendiri, naga hijau, apa itu? Siapa yang sebenarnya melakukan ini? Apakah memang ada kekuatan yang mengerikan ini? Tidak. Aku juga tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan benar saja, karena kini retakan yang ada di langit itu perlahan-lahan mulai terbuka dan muncullah sebuah mata. Mata siapa itu? Sepertinya itu akan menyerangku. Jika ia menyerangku dengan kekuatan penuhnya, aku pasti akan mati dalam sekejap mata, ujar dari Luo Zhen di dalam hati. Dan dugaan dari Zhen ternyata benar adanya, karena tiba-tiba saja iya, mata itu pun melepaskan suatu serangan langsung ke arah dirinya dan boom. Iya, serangan itu telak mengenai tubuh Zhen yang membuat Zhen pun harus Iya, di sini Zhen pun meraung. Ia tahu kalau kekuatan ini sungguh sangat dahsyat dan ia juga harus menahannya. Dan untuk dapat meminimalisir serangan itu, Zhen ia akan memindahkan efek serangan itu ke tempat lain. Dan pilihan pertama jatuh kepada pegunungan yang ada di dataran tengah dan boom. Ya, pegunungan yang ada di tempat itu pun hancur lebur. Namun karena efek serangan yang diterima Zhen terlalu kuat dan itu masih belum cukup, maka dari itu pegunungan yang ada di dekat kota Tianqing juga harus meletup. Ya, semua gunung yang ada di tempat itu diledakkan oleh Luo Zhen. Tapi di sini Zhen juga merasa, tidak, ini masih belum cukup. Tapi aku juga telah menghancurkan banyak sekali gunung yang ada di dunia ini. Maka dari itu, gunung-gunung yang ada di dataran Dewa Laut juga harus meledak pula, dihantam oleh kekuatan yang dialihkan oleh Luo Zhen. Dan itu juga mengejutkan bagi para elf yang ada di tempat ini. Apa yang terjadi? Kenapa gunungnya tiba-tiba saja meledak? Apa yang terjadi? Ya, mereka semua pun bingung tentang apa yang terjadi, karena di sini ras elf juga mendapatkan informasi kalau memang serangan yang datang itu, serangan yang menghancurkan gunung itu bukanlah berasal dari klan iblis yang notabene-nya adalah musuh mereka. Sedangkan untuk Zhen sendiri, ia masih belum merasakan tanda-tanda kalau serangan yang diterimanya itu akan reda. Dan itu membuatnya berpikir, sial, serangan ini sepertinya memaksaku untuk membuat dua pilihan. Mati dengan cara yang seperti ini, atau aku harus membuangnya ke daerah lain dan membiarkan penduduk yang ada di tempat itu mati. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku telah menghancurkan 3 juta gunung yang ada di dunia ini. Kekuatan laser itu terlalu kuat, bahkan belum ada tanda-tanda akan mereda. Tapi lambat laun, Zhen juga merasakan kalau ada yang aneh dengan tubuh dirinya. Karena kini tubuhnya perlahan-lahan mulai dapat menstabilkan kekuatan dahsyat itu dan tiba-tiba saja hilang. Semua rasa sakit itu pun hilang dibarengi dengan retakan mata yang kini juga mulai menyusut dan menghilang pada akhirnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku rasa ini telah berakhir. Dan apa yang dilakukan oleh Zhen setelah menerima serangan dahsyat itu membuat Putri Duyu ini pun kagum. Aku tidak percaya ini. Bahkan dengan serangan yang seperti itu,
Ternyata serangan gila itu bahkan belum cukup untuk dapat membunuh Luo Zhen. Bocah ini benar-benar sangat mengerikan. Sedangkan untuk Pak Tua ini, ia pun tahu tentang apa yang dilakukan oleh Luo Zhen dan ia juga bertanya, Luo Tianxing, kau baru saja memindahkan serangan itu bukan? Kemana kau memindahkannya? Maaf Raja, aku memindahkannya ke arah pegunungan. Hampir semua pegunungan yang tidak berpenghuni semuanya telah aku hancurkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Luo Zhen kalau mereka tidak lagi punya gunung yang tanpa pentil, membuat para netizen pun menjadi syok. Sedangkan untuk Raja Tongling, ia bertanya kepada Tetua Agung tentang apa yang terjadi dan apa mata itu dan mata apa itu. Waduh, aku tidak tahu tentang apa itu. Tapi dengan kekuatan yang seperti itu, kemungkinan itu adalah kekuatan yang ada di ranah dewa sejati atau biasa disebut sebagai ranah True Gold. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu membuat Zhen pun berpikir, ranah itu, ya aku pernah membacanya. Ranah itu adalah ranah tingkat kultivasi teratas. Dan bagi mereka yang telah mempunyai kekuatan yang seperti itu, mereka dapat menghancurkan sebuah planet dengan sangat mudah. Dan untuk naga hijau, ia juga berujar, tidak. Jika hanya ingin menghancurkan sebuah dunia, cukup para kultivator yang berasal dari dunia atas saja. Bagi mereka menghancurkan dunia bawah ini sungguh sangatlah mudah. Tapi mereka tetap tidak akan pernah mau melakukan hal itu. Karena memang mereka memiliki alasan tertentu, walaupun aku juga tidak tahu alasan apa itu. Tapi di sini Zhen pun juga tidak mau ambil pusing untuk saat ini. Dan kini ketika ia mulai melihat ke arah para netizen yang ada di tempat ini, semua wajah para netizen pun tersenyum kepada dirinya yang membuat Zhen pun heran, kenapa mereka semua ini? Dan ketika Zhen ingin membagikan hasil tambang yang ia miliki, di sini para netizen pun tidak mau menerimanya secara cuma-cuma. Dan di sini raja yang berasal dari dataran besi hitam ini, ia pun menyarankan agar Zhen menjualnya saja dengan harga normal. Dan itu membuat Zhen pun bingung, apa yang terjadi kepada mereka? Kenapa mereka tiba-tiba saja berubah menjadi ramah seperti ini? Baiklah. Karena mereka tidak mau diberikan secara gratis, maka dari itu Zhen ia harus menjualnya. Yang membuat kini dirinya mendapatkan setumpuk batu spirit kualitas terbaik. Namun selepas itu juga Zhen pun juga masih bingung dengan perubahan sikap dari para netizen yang ada di tempat ini. Di tempat ini juga Raja Tongling yang ada di dekat mereka, doi pun menghampiri Zhen. Luo Tianxing, sebelumnya aku juga belum mengenal dirimu dengan baik. Aku juga tidak tahu dengan keluarga dirimu. Tapi yang ingin aku tanyakan adalah, apakah kau sudah menikah? Mendapatkan pertanyaan aneh membuat Zhen pun berpikir, apakah Pak Tua ini ingin menjodohkanku? Aku belum menikah, tapi aku telah memiliki seorang wanita, sambut dari Zhen. Baiklah. Mendengar kalau Zhen telah mempunyai seorang ciwi, membuat Yui ya sedikit kecewa di hatinya. Mas, padahal yang di bawah ini mas udah cenut-cenut mas. Waduh. Oke, lanjut. Sedangkan untuk Zhen sendiri, ia yang merasa canggung membuatnya pun bertanya, apa yang terjadi? Sebenarnya kenapa kalian semua bersikap sopan kepada diriku? Iya, mendengar hal itu membuat Putri Duyu ia juga berujar, bocah, apakah kau ingin tahu kenapa mereka menjadi seperti ini? Sini, biar aku beritahu kau. Dan benar saja, kini Putri Duyu ia pun mengeluarkan sebuah kristal ungu tepat di atas kepala Zhen yang membuat Zhen ia langsung mengambil jarak dan ia juga berujar, apa yang kau lakukan kepada diriku? Tenang nak, Dayu hanya ingin merekam dirimu saja dengan benda suci itu. Ia melakukan ini hanya untuk melaporkan status dirimu ke dunia batas atas. Merekam? Apa maksudnya? Ya, benar, lihatlah benda itu. Itu hanya akan merekam dirimu dan kau juga bisa melihat laporan apa yang ada di dalamnya. Dan benar saja, kini kristal itu pun terlihat seperti sebuah proyektor, di mana kini muncullah sebuah cahaya yang dapat menampilkan sebuah hasil rekaman. Dan Duyu juga berujar, sejarah kehancuran portal dunia atas dan juga dunia bawah akibat dari efek pertarungan antar klan naga dan juga 7 kerajaan besar. Dan kehancuran itu membuat mereka semua petarung yang ada di puncak tingkat God Says tidak lagi dapat naik ke dunia batas atas. Kalau mereka tidak dapat naik ke dunia batas atas, mereka tidak akan pernah lagi dapat naik level, yang artinya mereka akan mengalami kemacetan tingkat kultivasi dan mereka tidak dapat naik lebih tinggi lagi. Dan aku sebagai Putri Kuil telah berulang kali mencoba meminta kepada dunia batas atas untuk segera membantu kita untuk dapat memperbaiki jalur itu. Tapi karena dunia batas bawah hanya memiliki sedikit energi kehidupan, mereka enggan untuk memperbaikinya.
Dan satu-satunya cara agar mereka mau melakukannya jika salah satu pejuang yang berasal dari dunia batas bawah mampu membuka teratai itu hingga kelopak ke-9. Dan kau mampu melakukannya lebih dari batas yang mereka minta. Dan karena pejuang yang dapat melakukannya sungguh sangat langka, maka dari itu aku merekam kejadian itu. Dan aku ingin melaporkan hal ini ke dunia batas atas agar mereka mau memperbaiki jalur itu, sehingga dapat membuat para pejuang yang berasal dari dunia batas bawah ini naik ke dunia batas atas. Mendengar itu membuat Zen pun paham kenapa kini para netizen bersikap lembut kepada dirinya. Ya, karena di sini Zen telah menemukan alasan kenapa mereka semua tiba-tiba saja menjadi lembut. Kini raja tua ini pun mengajak mereka semua untuk segera pergi ke tempat yang selanjutnya, yaitu rahasia Tian Shan. Dan kini mereka semua pun pergi ke sebuah pulau. Dan setibanya di pulau itu, rombongan mereka pun disambut oleh para pejuang yang telah menunggu mereka, yang membuat mereka pun bertanya, Tuan, kenapa Tuan? Kenapa Anda membawa para pejuang yang level kultivasinya di bawah dari tingkatan Goses? Tuan, jika seperti ini, inti jiwa tidak akan pernah cukup. Zhou King, tenanglah, jangan khawatir. Kini kau keluarkan saja dulu tungku-tungku cadangan yang ada di tempat ini yang telah kau simpan. Pinta raja ini kepada rekannya itu. Mendengar itu membuat Pak Ato ini pun heran. Tuan, berapa banyak inti jiwa yang Anda dapatkan tahun ini sampai aku harus mengeluarkan tungku cadangan? Ya, di sini raja pun juga berujar kalau tahun ini mereka mendapatkan lebih dari 100 inti jiwa. Mendengar itu membuat para netizen pun menjadi syok. Bagaimana bisa mereka mendapatkan sebanyak itu? Dan mereka juga tidak yakin kalau semua itu didapatkan dari serangga penambang. Dan itu juga membuat Pak Ato ini pun bertanya, Tuan, apakah Tuan memiliki cara untuk menambang benda itu yang berasal dari area pertambangan? Ya, kau benar. Kalian semua harus berterima kasih kepada seorang pemuda. Ya, Raja Datar Besi Hitam ini pun memperkenalkan Zen kepada orang-orang yang ada di tempat ini. Kini Zen pun juga meminta kepada Raja untuk mencoba melihat tungku roh itu. Dan begitu diizinkan, Zen yang mencoba untuk memeriksanya menggunakan persepsi. Ternyata ia tidak dapat melakukan apapun. Maka dari itu kini para raja pun mulai membagikan inti jiwa itu kepada para pejuang yang ada di tempat ini yang ingin masuk ke dalam rahasia Tian Shan. Tapi sebelum mereka masuk, di sini Raja Tongling ia pun memberikan sedikit wajengan. Baiklah semuanya. Tahun ini kita akan menjelajahi tempat itu dengan semua pejuang yang ada di tempat ini. Tubuh mayat nantinya yang akan kalian pilih. Pilihlah tubuh yang kuat. Tetapi jangan terlalu memaksakan diri jika memang tubuh itu menolak roh kalian. Ya, di sini hal itu pun disambut oleh para netizen. Dan kini mulailah proses permisahan roh dengan tubuh fisik mereka. Dan begitu inti jiwa itu dileburkan di dalam tungku itu, roh mereka pun terpisah. Dan itu juga membuat Zen pun sedikit syok, karena ini adalah baru pertama kali bagi dirinya melihat hal yang seperti ini. Tungku roh itu ternyata benar-benar dapat mengeluarkan jiwa seseorang. Ya, kau benar. Jika kau memasukkan inti jiwa itu ke dalam tungku itu, rohmu pasti akan terpisah. Orang ini juga berujar, jika memang jiwa seorang pejuang itu kuat, maka ia bisa mendapatkan tubuh yang kuat pula. Ya, di sini Zen pun paham. Kini sebelum ia memisahkan tubuh dan juga rohnya, ia pun juga berujar kepada naga hijau. Naga hijau, aku akan meninggalkan tubuh fisikku untuk masuk ke rahasia Tian Shan. Dan jika aku telah dekat dengan telur Zulong dan Akdai kesulitan, aku akan meminta bantuan dirimu untuk mengeluarkan telur itu. Ujar dari Zen. Baiklah, aku mengerti, sambut naga hijau. Dan benar saja, kini Zen pun bersama yang lainnya siap untuk melepaskan roh mereka. Dan begitu inti jiwa itu dimasukkan ke dalam tungku, roh mereka pun akhirnya terpisah. Ya, sementara jiwa mereka semua berwarna putih kebiru-biruan, sedangkan untuk Luo Zen sendiri, ia sedikit berbeda karena ada bercak-bercak kuning di sekitaran tubuhnya. Dan setelah jiwa mereka terlepas dari dalam tubuh fisik kini, mereka pun pergi melesat menuju pintu masuk ke dalam makam kerajaan Tian Shan. Di tempat ini mereka juga disambut dengan sebuah lampion. Di tempat ini juga Raja pun menjelaskan kalau lampion ini dapat menyerang jiwa mereka. Tapi Raja pun juga mengatakan kalau benda ini dapat mereka hindari karena memang lampion ini hanya dapat menyerang sebanyak 1 kali saja. Dan Zen yang menyaksikan lampion itu, ia juga kagum dengan klan naga yang telah mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Di tempat ini juga Zen pun juga dapat melihat bagaimana lampion itu bekerja yang menyerang sebuah jiwa. Tapi karena lampion itu hanya dapat menyerang 1 kali saja, kini mereka pun dapat kembali melanjutkan perjalanannya. Di tempat ini juga Zen pun melihat banyak sekali makam-makam dari para penduduk dari klan naga. Tapi bukan mayat-mayat inilah yang akan mereka rasuki.
Hingga pada akhirnya mereka yang terus berjalan pada akhirnya tiba di suatu ujung yang disambut dengan sebuah piramid yang ujungnya bercahaya. Dan di tempat ini juga Zen pun juga melihat semakin puncak atau memuncak dari piramid itu, maka makam yang ada di tempat itu juga semakin sedikit. Selain Zen, di sini ada seorang tetua juga yang menjelaskan kalau yang ada di atas sana terdapat sebuah cahaya, yaitu sebuah cahaya pensucian, dan jika mereka terkena cahaya itu maka jiwa mereka pasti akan segera disucikan. Dalam arti lain mereka akan benar-benar mati. Dan karena mereka telah tahu aturan mainnya dan sudah ada di tempat ini, maka dari itu kini mereka pun melesat naik menuju piramid itu. Tapi begitu cahaya penyucian itu pun datang, mereka pun langsung berlindung dengan cara mengambil sisi kanan ataupun sisi kiri dari piramid itu. Di tempat ini juga Zen pun juga merasakan dengan menggunakan persepsi jiwa. Ia tidak dapat melihat apa yang ada di dalam makam itu. Dan itu juga dibenarkan oleh bocah Yan. Ia pun mengatakan kalau orang-orang yang ada di tempat ini pasti ada keluarga inti dari klan naga. Maka dari itu dijaga dengan sangat ketat. Dan kini ketika cahaya penyucian itu pun hilang, kini mereka pun melanjutkannya dan terus berjalan naik ke arah puncak, dan mereka harus berlari karena memang di tempat ini ada sebuah kekuatan yang menahan pergerakan mereka. Maka dari itu mereka tidak dapat terbang. Namun di sini Putri Yui yang sedang melihat-lihat makam-makam dari klan naga yang ada di tempat ini, ternyata ia sedikit terlambat mengikuti instruksi yang diberikan oleh ayahnya untuk dapat naik ke lantai yang lebih tinggi lagi. Hingga pada akhirnya kini kondisinya pun juga dalam kondisi yang benar-benar berbahaya. Aku terlambat. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan sempat untuk naik ke lantai keempat, dan aku juga terlalu jauh untuk kembali ke lantai ketiga. Melihat putrinya dalam kondisi hidup mati membuat Raja Tongling ia menjadi panik. Ia tidak dapat melakukan apapun karena ia sendiri telah berada di lantai kelima. Namun tiba-tiba saja, ya di sini Zen ia pun melompat. Ia melompat untuk dapat menyelamatkan Putri Yui dan beruntung, ya di sini Zen pun berhasil menerjang Putri Yui tepat waktu sebelum cahaya itu datang mengenai mereka. Terima kasih Luo Tianxing. Ya, lain kali kau juga harus berhati-hati. Ayo kita lanjutkan lagi, ujar dari Luo Zen. Dan kini di lantai keempat, raja tua ini ia pun meminta kepada anak-anaknya untuk berhenti di lantai ini karena ini adalah pilihan terbaik untuk anak-anaknya. Dan jika kalian melanjutkannya, aku yakin kalian tidak akan dapat menepati tubuh yang ada di lantai selanjutnya. Baik, kami paham, sambut para pangeran. Sedangkan untuk Raja Tongling, kini ia pun menunjukkan bagaimana caranya membuka peti mati itu. Dan kini ketika ia menyentuh nisan itu yang ada di depannya, terbukalah sebuah peti mati di mana di dalamnya terdapat suatu mayat, sebuah mayat perempuan yang membuat Raja Tongling pun memanggil putrinya. Yui, kemari nak, sepertinya ini akan cocok dengan tubuhmu. Baik ayah. Dan begitu mayat itu disentuh oleh Putri Yui, kini roh atau jiwa miliknya masuk ke dalam mayat itu, dan muncullah sebuah percikan cahaya di sekitaran tubuh mayat itu yang membuat Raja Tongling pun berujar kalau itu adalah cahaya energi jiwa, yang artinya persatuan antara mayat dan juga jiwa telah berhasil. Dan Zen yang menyaksikan itu, Doi pun menyadari kalau tanpa memiliki inti jiwa, pasti tubuh ataupun darah serta otot atau apapun itu yang ada di tubuh mayat itu tidak akan pernah dapat digerakkan secara sempurna. Dan benar saja tak membutuhkan waktu lama, kini Putri Yui dengan tubuh barunya ia dapat bangkit dari dalam makam itu. Walaupun dalam kondisi yang sedikit sempoyongan, tapi ya oke lah. Dan raja pun mengatakan kalau putrinya sempoyongan sedikit ini, ya itu adalah hal yang wajar karena mereka harus penyesuaian dulu dan lama-lama pasti akan terbiasa. Dan tak lama setelahnya, hal itu pun diikuti oleh para bocah-bocah lainnya pula. Sedangkan untuk dirinya sendiri dan juga Zen, mereka akan terus naik ke lantai yang lebih tinggi lagi tentunya. Luo Tianxing, apakah kau mau ikut bersama diriku naik ke lantai yang lebih tinggi lagi? Ya, aku akan ikut dengan Anda Raja, sambut dari Zen. Dan kini Zen pun terus melangkah maju, dan kini ia pun telah tiba di lantai ke-13 dari puncak piramid ini. Di lantai ini, raja dari dataran besi hitam yang mengatakan kalau mayat-mayat yang ada di lantai 13 ini dimiliki oleh para master yang ada di ranah Goldsands tingkat puncak. Selama bertahun-tahun kami mencoba untuk menempati mayat-mayat yang ada di tempat ini, tapi tidak pernah ada yang berhasil sekalipun dalam melakukannya. Kenapa? Tanya dari Zen. Iya, sebenarnya ini hanyalah masalah sepele, yaitu kita tidak dapat mengingat namanya. Hei, kenapa hal itu dapat terjadi? Itu sungguh tidak masuk akal, ujar dari Zen. Hahaha, kau akan mengerti nanti ketika kau melihatnya sendiri. Dan benar saja, kini salah satu raja pun mencoba untuk melakukannya. Dan sebelum ia merasuki tubuh itu, Doi pun juga bertanya kepada rekannya, siapakah nama mayat ini? Ya, namanya adalah Feng Shulong Cheng. Ia adalah tetua dari keluarga klan naga yang telah mati selama 40.000 tahun lalu.
Baiklah, Feng Shulong Chen. Oke. Ya, Patu itu pun terus-terusan mencoba untuk mengingat nama itu dan melihat. Hal itu membuat Zen pun heran lah, namanya sangat mudah untuk diingat, tapi kenapa raja terlihat terus-terusan mencoba untuk mengingatnya? Namun ketika ia mencoba untuk membuka peti mati itu, muncullah sebuah cahaya yang terlihat seperti roh naga. Dan Zen pun juga sadar kalau ini adalah Polarun Bintang 6. Dan Zen pun juga sadar kalau Polarun Bintang 5 saja sudah cukup untuk membunuh monster yang ada di tingkatan limbo, apalagi tingkatan 6. Itu jelas dapat membunuh seorang pejuang yang ada di tingkat God Sense dengan sangat mudah. Dan untuk menekan rune itu, Patu itu pun dibantu oleh para tetua lainnya yang memasang susunan formasi unik. Dan ketika rune itu berhasil dihilangkan, kini Patu itu pun siap untuk memasuki tubuh seorang master yang ada di tempat ini. Ya, Zen pun yang melihat mayat itu, ia sadar kalau mayat itu memang terlihat seperti seorang master yang sungguh sangat kuat. Namun untuk raja, ketika ia mencoba untuk masuk ke tubuh itu, ia memang berhasil bangkit. Tapi ia juga merasakan sakit yang sungguh sangat luar biasa di kepalanya. Dan itu juga membuat Zen pun bertanya tentang apa yang terjadi. Dan untuk Raja Tongling, ia juga berujar, Lu Tianxing, kau akan paham setelah kau melihat orang itu. Dan benar saja, kini raja itu pun berjalan menuju suatu peti mati yang terdapat di tengah-tengah makam. Di mana di peti mati itu ternyata berisi seorang wanita muda yang terikat dan juga disegel dengan menggunakan rantai khusus. Yang menandakan kalau wanita ini adalah seorang master yang sangat-sangat kuat atau lebih kuat daripada mereka semua yang ada di pemakaman ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Untuk siapa gadis ini sebenarnya?